Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus sesuai janji saya untuk menghormati UI, saya tadi sudah matur sama Pak On juga sama Direktorat. UI adalah kampus yang didirikan oleh para ulama, para profesor, sehingga sudah seharusnya setiap makalah ilmiah itu ada referensinya, ada marojeknya, dan yang dipakai di seluruh dunia, di semuanya untuk ulumul Quran itu yang paling pokok pakai kitab Al-Itqan. Al-Itqan fi ulumil Quran, karangannya Imam Suyuti. Sebelum saya terangkan teks persisnya, itu ada sekian problem dalam memahami Quran, terutama kalau lewat terjemah. Problem itu bisa gawat betul, bukan gawat-gawatan tapi gawat betul. Misalnya ada ayat begini dan terjemahnya pasti begini. Fa'ai nama tuwalu fatamma wajibah. Kamu menghadap mana saja, di arah manapun, di sana ada ridhonya. Itu kalau hanya pakai terjemah, tentu menjadikan kita sholat bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara, dan ke apa? Selatan. Saya cerita sedikit tentang asbabun nuzul. Memang tema sekarang tentang asbabun nuzul. Dulu Rasulullah SAW ketika di Mekah itu sholat menghadap Ka'bah. Tapi setelah pindah di Madinah, di mana Madinah itu ada komunitas Yahudi dan Nasrani, Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis, kira-kira 16 bulan. 16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sampai berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah, meskipun dia membawa agama baru tapi kiblatnya masih ikut kita, masih baik kan? Setelah 16 bulan Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Awal liwajhaka syatral masjidil haram. Maka orang Yahudi itu berontak. Berontaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu kiblat mereka ditinggal. Sehingga mereka bilang mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari kiblat Baitul Maqdis. Kemudian mereka provokatif betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif. Bilang begini. Inna Muhammadan tahayyara fi din. Muhammad ini bingung dalam beragama. Sehingga habis ngomong A ngomong B, habis kiblat Ka'bah, kiblat Baitul. Sehingga dalam banyak tarikh disebutkan peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad, orang yang keluar dari Islam gara-gara provokasi orang Yahudi. Muhammad tahayyara fi din. Muhammad itu bingung dalam menentukan pilihan apa? Beragama. Kemudian walhasil singkat cerita akhirnya Nabi itu madhep Ka'bah. Apa yang terjadi mukjizat itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya yang masih orisinil. Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Terus mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran, fihi ayatum bayyinatum maqamu apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah di situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Ya, kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan. Kalau dalam bahasa Arab makam itu jejak apa? Jejak. Sehingga diketahui oleh sejarah, dibuktikan di situ ada jejak kaki siapa? Nabi. Sementara nisbatnya Baitul Maqdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini. Sebagai bukti bahwa Baitul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros tauhid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa tahu, tapi tetap tua-tuaan masih tua apa? Ka'bah. Kenapa tua Ka'bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak dari para, dan di situ ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayyinatum maqam. Bukti itu belum cukup, dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil itu hidupnya di Ka'bah. Kita tahu sa'i bena Safa wal Marwah adalah karena Siti Hajar sedang mencari apa? Jadi ada bukti sekian, bukti empirik bahwa Ibrahim itu kiblatnya itu Ka'bah, bukan Baitul
Sehingga ada kata-kata fihi ayatum bayyinatum maqamu. Nah, tanpa ngerti asbabun nuzul, kamu akan mengartikan fa'ina ma tuwallu fatamma wajhu itu salah. Karena di situ kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridhonya. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap kemana saja, asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks asbabin. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang asbabin. Jadi problem sekarang adalah banyak mufassir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Jika ada orang yang menikah secara mut'ah, itu kan mirip kayak transaksi zina. Mereka berdalil famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu. Karena ujur itu jamaknya ujroh. Itu fatal sekali. Padahal ayat itu begini, settingannya begini, setting siakul kalamnya atau asbabun nuzulnya begini. Ini sekaligus, memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat untuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPG. Jadi ini supaya gue keren-kerenan, ini ada doktor Pak Oni pernah dekan Fakultas Hukum. Jadi kalau saya nanti salah tinggal ditangkap saja, gampang kan? Tapi nangkap saya berurusan dengan Tuhan. Jadi, kalau orang dekat Allah itu yang tanggung jawab ke Allah. Jadi dia bisa menang di kepolisian tapi kalah di hukum Tuhan. Jadi, kalau berhadapan-hadapan dengan saya. Begini asbabun nuzulnya begini. Wal muhsanatu minan nisa yang awal juz 5 itu, ya kita santai aja, yang awal juz 5 itu sebetulnya maktuf, diatafkan pada ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi perempuan yang haram dinikah itu ada 7 yang faktor nasab, yaitu siapa? Ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, amah itu bulik dari bapak, kholah itu bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Ini disebut haram karena nasab gen. Kalau orang Jawa bilang hanya 4 karena ngitungnya bulik baik dari bapak maupun ibu. Kalau orang Jawa bilang kan bulik terus keponakan dihitung 1. Padahal ada keponakan dari saudara lelaki, ada keponakan dari saudara apa? Perempuan. Wa banatul akhi wa banatul. Terus kedua, haram karena rodok. Kita tahu dalam hukum Islam rodok adalah sama dengan nasab. Jadi ibu yang pernah menyusui kamu berarti jadi ibu kamu, dan saudara sepenyusuan berarti menjadi saudara kamu. Ini disebut wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar. Terus ketiga, haram karena musoharoh, karena besanan. Jadi pagi ini misalnya saya nikah dengan Sri, bilang qabil tu nikah wa taswijaha bil madhil madhkur. Setelah nikah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi mertua, otomatis haram saya apa? Nikah. Ini namanya haram karena musuh. Atau kamu punya anak Zaid, Zaid pagi ini akad dengan Sri, berarti Sri adalah menantu Anda, otomatis haram bagi Anda. Itu namanya haram karena musuh haram, karena bisanan. Itu yang disebut waroba apa haram-haram itu kan seterusnya itu wa ummahatu nisaikum, apa ibu dari istri-istri kamu. Memang ini agak jelimet, tapi memang syaratnya mufassir harus biasa jelimet. Jangan hanya nyari partai ayat-ayat untuk kepentingan partai. Wah, itu ngeri. Kacau Quran dipakai kampanye. Terus itu berarti sudah 3 kan? Haram karena nasab, karena rodok, haram karena musuh. Terus yang keempat ini haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan tapi karena istri orang. Disebut wal muhsanatu minan nisa. Haram menikahi perempuan yang masih milik orang lain. Nah, orang lain yang menikahi ini istilahnya Allah adalah lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing muhsinina ghairu musafihin, secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Jadi kalau saya janji bayar 1 miliar berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya
100 juta hanya bayar 50 juta. Itu yang wajib bil akdi. Nanti wajib sepenuhnya nunggu bil jima. Kalau sudah hubungan intim baru wajib 100%. Jadi kalau ada di Jawa nikah dengan seperangkat alat sholat itu yang atasannya tok itu wajib karena akad. Nanti bawahnya nunggu setelah hubungan apa? Intim. Nah, ini hukum Quran bukan hukum saya. Makanya kan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna terusnya terus panis huma faradtum, hanya wajib bayar setengah. Nah perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah fa'atuhunna ujurahun, maka wajib kamu bayar penuh. Jadi ayat itu tentang perempuan yang sudah dinikah, kita harus bayar berapa? Harus bayar berapa? Ini penting saya utarakan. Nah, problem kita sebagai orang Indonesia ini juga problem Pak On, problem semua kiai. Mahar di Indonesia itu nggak bisa dibahas di Quran karena keterlaluan, kecilnya itu keterlaluan. Saya ini kan kiai, sering ngakatkan tuh sampai bosan, seperangkat alat sholat itu ngawur sekali. Ini mbak-mbak harus nggak mau gitu. Jadi saya provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? Pantasnya berapa? Pantasnya berapa? 10 gram itu berapa nilainya? Kan 1 gram 500.000 baru 5. Ya sudah mendingan itu 10 gram ya. Quran itu bayangannya gini, sambil latihan, yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal tapi nggak jelas juntrungannya. Quran itu bayangannya gini, ini nggak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa. Wa in aradtum istibdala zawji makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Jika kamu nikah sama seorang perempuan, kemudian kamu cerai, maka mahar yang sudah kamu berikan jangan ambil lagi. Karena mahar di Arab itu mahal, 100 juta, kadang mobil Alphard, kadang GMC. Sehingga setelah menceraikan tuh kebayang menarik. Kok enak, dulu saya memberikan itu kan dapat servisnya, sekarang sudah saya cerai, saya tarik. Kalau mahar di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Jadi gak kebayang ada kalimat fala ta'khudhu minhu saya jangan ambil lagi. Kebayang ngambil aja enggak? Apalagi kalau nikahnya sudah 2 tahun kan sudah lusuh sudah. Tapi kalau di Arab itu kebayang karena mahal. Makanya orang Arab suka nikah orang Indonesia karena murah. Jadi bahasa kintoron itu harta yang enggak ternilai. Wa ataitum ihdahunna kintoron. Yang enggak ternilai, mahal betul. Itu pernah saya hitung, ada yang mahar itu 400 juta, ya sekira segitu. Nah makanya setelah dicerai Allah memperingatkan setelah kamu kasihkan ya jangan minta lagi. Kenapa kepikiran minta? Karena jumlahnya besar. Kalau di Indonesia kepikiran nggak minta, nggak kepikiran, saking kecil. Seperangkat alat sholat kadang 1 juta. 1 juta itu setelah hubungan intim sebelumnya yang wajib hanya 500. Itu kan nggak kebayang. Makanya susah ngartikan Quran di Indonesia, kadang susah karena kadang terlalu. Itu pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bilang begini, wahai para perempuan, mahar itu jangan mahal-mahal, kasihan para lelaki. Itu ada perempuan alimah ya, orangnya alim betul, meskipun nggak pernah sekolah di UI tapi alim. Itu usul langsung gini, ya Amirul Mukminin, laisa dzalika laka ya Amirul Mukminin, waqad qala ta'ala wa ataitum ihdahunna qintaran. Kamu hanya seorang Amirul Mukminin, tidak berhak bikin aturan pembatasan mahar. Allah saja tidak batasi, kenapa kamu batasi? Jika dulu yang namanya nikahnya Sulaiman Agung atau Jamaluddin siapa Ratu Agung, kalau hadiah ya sampai tas mahal. Ini kan dari bahasa Arab mumtaz mahal. Mumtaz itu istimewa, mahal itu dia punya istri yang sangat dicintai, dikasih hadiah mumtaz mahal. Ilat Jawa jadi apa? Tas mahal. Itu sama Mujitulik Labab kalah. Itu kalau cerai kan kepikiran minta lagi, dikasihkan yang baru. Tapi kalau di Indonesia tidak mungkin karena apa tadi? Seperangkat alat sholat. Udah gitu nyari yang murah lagi. Yang bagus kitanya, bungkusnya bagus. Nah, maka nggak mungkin kita maknani Quran tanpa mengenal yang bernama asbabin. Karena makna ayat itu bisa kacau kalau kita tidak tahu asbabin. Yaitu kayak tadi makna fa'ina matwalu fatamma wajhu. Itu maknanya kan kamu menghadap mana saja, boleh saja di sana ada ridhonya Allah. Berarti kan bisa ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Itu bahaya betul. Sehingga kata ulama,
harus mengkaji asbabin supaya porsi ayat ini sampai semana jauhnya itu kita tahu. Tanpa tahu itu tidak bisa. Begitu juga menyangkut kiblat. Sekarang saya tanya, kemarin kan ramai dulu di Kemenak, kiblat semuanya diukur dengan GPS, terus beberapa masjid dikomentari salah karena diukur pakai apa? GPS. Kalau dalam bahasa Palak disebut yaumarostil kiblat. Memang bisa diilmu. Tapi pertanyaannya begini, dari awal Allah ngendikan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kamu yang penting sholat itu menghadap masjid. Masjid itu ya bangunan. Sehingga kata Ibnu Abbas yang diriwayatkan banyak ulama mengatakan al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Jadi kalau orang di dalam masjid kiblatnya harus Ka'bah. Di luar masjid kiblatnya asal bangunan Masjid Haram. Tapi di luar sini kayak di Indonesia boleh semua tanah. Kenapa begitu? Kata Ibnu Abbas karena Quran turun bilisanin Arabiyyin. Jadi kalau orang Jogja kalau mau ke Jakarta arahnya kemana? Barat. Itu sebetulnya ketika Anda ke barat itu persis Jakarta apa bisa saja lepasnya itu Pangandaran. Tapi orang itu akan bilang kalau ke barat ya ke Jakarta. Meskipun presisi Anda tepatnya di Pangan. Nah kiblat seperti itu, asal orang menghadap ke barat itu orang sudah bilang ke nggak usah sedetail misalnya harus pas Kak. Saya pernah debat sama tim ahli Kemenak. Nggak bisa Gus, sekarang ada GPS harus tepat Ka'bah. Terus saya bilang gini, kalau teori Anda benar, berarti semua masjid luasnya maksimal 16 meter. Ka'bah itu luasnya hanya 16 meter. Berarti masjid Ulil Albab yang pojok sana sama pojok sana, kira-kira itu ya sudah tidak kena Ka'bah. Kalau harus tepat, Ka'bah itu kan diameternya hanya 16 sama 18 Ka'bah. Berarti semua masjid kalau ingin tepat Ka'bah harus pas 16. Kalau terlalu luas pilihannya harus cekung. Kan jadi aneh. Makanya saya itu sering Pak, dulu saya ini biasa debat fikih. Kalau di tradisi pesantren namanya Basul Masal. Saya punya teman yang paling kurang ajar, yang paling saya kenang dalam panjang sejarah. Dulu itu kalau debat fikih itu ya seru. Kalau aturan fikih kan gini, soft paling baik kan soft pertama, baru kedua, baru ketiga. Yang paling keren kan soft awal, soft. Terus teman saya bilang gini Pak, ya kalau gitu gini aja Gus, desain masjid itu memanjang utara selatan, biar semuanya soft awal. Gara-gara didesain begini kan ada soft 2, soft 3. Apa susahnya kita bikin mulai awal supaya masjid itu memanjang utara apa? Selatan, supaya semuanya soft. Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan dalam desain bangunan katanya. Jadi itu kan kacau. Terus akhirnya saya jawab, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang dekat imam. ya sudah, bikin cekung saja kalau gitu. Artinya gini ya, beragama itu yang sehat. Jadi beragama itu berdasar riwayat. Berdasar riwayat, pernah ada ulama yang hitung Madinah menghadap Ka'bah itu ya tidak pas. Pernah dihitung pakai GPS. Kiblat Madinah ke Ka'bah itu ya tidak pas. Tidak seperti yang pernah dianjurkan Kemenak. Karena apa? Agama ini ngikuti bilisanin Arabiyyin. Seperti jenengan gini. Semua ini istilahnya apa? Menghadap Gus Bah. Padahal ada yang agak sana, agak sana. Semuanya ngaji sama siapa? Ya sudah. Istilahnya bertatap muka. Memangnya kita benturan. Ini bahasa. Jadi seperti ini semua namanya apa? Berhadap. Padahal ada yang agak samping, agak samping. Ka'bah juga gitu. Ini ada se-ekstrim yang dibayangkan orang. Cuma kalau bisa tepat, ya kita harus. Tapi tetap saja tidak perlu 16 apa? Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah itu artinya menghadap. Menghadap itu menghadap arah. Makanya Allah tidak ada fawalli wajhaka nahwal Ka'bah, tapi fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi ini penting saya utarakan supaya kita familiar dengan istilah-istilah Quran. Istilah Quran itu gampang. Ya, kalau kita kaji, problem kita tidak pernah mengkaji. Jadi semuanya asik. Kalau kita mengkaji itu gampang sih. Saya punya sekian cerita betapa pentingnya mengkaji Quran. Harun Ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim.
itu datang ke Harun ar-Rasyid, ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu, tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar, akan keras, kritik saya akan keras. Karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak becus. Apa kata Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid? Uskut ya Ustaz. Sebagian riwayat uskut ya jahil. Kamu itu Ustaz bodoh, tidak usah banyak omong. Terus ditanya, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minka wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyin. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi, kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qawlan lain. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu, yes pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya sampean jadi ahli apa? Quran. Meskipun ngajinya sebulan sekali. Sudah sebulan sekali tidak punya kitabnya. Sudah. Jadi ulama dulu kalau belajar Quran itu gampang. Saya berkali-kali cerita. Yang kitab saya baca di rektorat namanya Sajaratul Ma'arif. Itu kalau cerita bikin judul itu enak sekali. Babuna fil ibad di kulil bilad. Bab seseorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama. Ciri utama seorang nabi apa? Saya di mana-mana adanya berkahi orang, jadi berkah bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang. Artinya kamu hidup entah di Jogja seperti Pak Ono orang Jember, saya orang Jember. Hidup di Jogja manfaat, di Jember ya manfaat, di mana-mana. Saya pernah di Korea seminggu ya manfaat. Saudara kita TKI yang di Korea manfaat, di sana bikin masjid. Karena ngendikane Allah menceritakan Nabi Isa siapa? Wa ja'alani mubarakan ainama kun. Saya adalah orang yang di mana-mana artinya manusia eksistensinya harus seperti itu, hidup di mana saja. Gampang sekali. Pernah Imam Syafi'i ditanya, kalau kamu nggak kehilangan air atau nggak ada air di satu daerah, cari-cari dulu sampai nggak, setelah nggak ketemu air baru kamu boleh tayam. Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya harus mencari dulu? Kalau nggak ada air ya langsung tayamum saja, kenapa harus nyari-nyari dulu? Jawabnya Imam Syafi'i itu gampang sekali. Qala ta'ala falam tajid ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan, di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Kan ayatnya kan falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan tuh nyari dulu apa langsung ambil sikap? Nyari dulu baru kesimpulannya tidak ketemu. Kalau belum pernah nyari namanya tidak tahu. Segampang itu lama dulu memahami Quran karena konstruksinya utuh. Yaitu mereka tahu betul bahwa Quran itu bilisanin Arabiyyin. Ketika Futuhat Syam dulu itu dikuasai tentara Romawi. Era Sayyidina Umar, Yerusalem dikuasai tentara Islam. Itu awal Sayyidina siapa? Umar radhiyallahu anhu. Ketika Futuhat mau ada pesta besar-besar. Tapi Umar menolak. Ketika menolak, kenapa Anda menolak? Beliau hanya baca ayat Innallaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud. Allah itu mengkritik satu komunitas kaum yang zaman di dunia menghabiskan semua maka kita tidak perlu syukuran besar-besaran. Jangan-jangan jatah kita di akhirat kita habiskan di dunia. Itu adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud. Semudah itulah. Rasulullah pernah dahar, pernah makan karena 3 hari gak makan, cara Indonesia gak makan nasi, gak makan daging, sudah lama sekali. 3 hari Nabi hanya makan kurma dan air putih. Pernah Nabi gak makan roti sampai 3 hari. Kalau Indonesia mungkin gak makan nasi. Di hari ketiga Nabi
Ada sahabat yang berbaik hati, Nabi disembelihkan kambing, dipotongkan kambing, Nabi disuruh dahar. Itu baru dahar setengah piring, Nabi berhenti. Ketika ditanya, setengah piring itu kan sudah kuat untuk sholat, untuk apa sudah. Ditanya, ya Rasulullah kenapa berhenti? Bukankah engkau tidak makan ini 3 hari? Nabi menjawab, walatus alumna yauma idzin anin naim. Semua nikmat yang saya rasakan nanti ada pertanggungjawabannya. Makanya saya tidak ingin banyak. Wah, itu kalau diterapkan di sini nggak populer. Makanya saya tahu gayanya ngaji Quran itu nggak siap dengan konsep-konsep Quran itu. Jadi segampang itu orang. Nah karena apa ya? Mereka tahu asbabun nuzul. Quran itu diturunkan dalam konteks apa? Lafaz ini arahnya kayak apa? Mutlak muqayyadnya kayak apa? Muhkam mutasabihnya kayak apa? Nasah mansuhnya kayak. Nah sedikit saya cerita ini mungkin contoh terakhir supaya agak lama-lama nanti bingung kalau lama. Yang bingung ya saya bingung cara memahamkan. Jadi kalau guru itu kan bingung cara memahamkan, kalau murid bingung cara memahami. Gak tahu tingkat kebingungannya sama. Kalau guru itu bingung cara memahamkan, kalau murid bingung cara. Jadi ini pertemuan 2 kelompok bingung. Yang satu bingung cara memahamkan, yang satu bingung cara. Kalau orang ekstremis bingung cara merusak suasana. Nah, itu nggak bener itu. Ada loh. Rasulullah itu anak Nabi. Itu paling pusing yang ngadepi orang-orang yang ekstrem. Karena apa? Cara berpikir itu lompatannya itu nggak tertib. Jadi Nabi itu cara berpikir itu kecerdasan nubuah. Sementara orang ekstrem cara berpikir itu kecerdasan nafsu. Bukan kecerdasan manusia. Kalau manusia masih baik nafsu. Misalnya begini, kalau dalam tradisi nubuah itu, saya dengan Pak Anu berteman lama, mulai tahun 2000 berapa. Itu kalau Pak Anu bertamu ke saya, harusnya tidak usah tak kasih makan, karena sudah dekat. Tapi kalau kenalan baru itu dikasih makan, disangoni. Jadi Nabi itu perilakunya agak unik. Akhirnya ada orang yang cara berpikir itu dangkal, ya Rasulullah ini tidak fair. Yang iman lama ada di servis, yang iman baru diservis. Cara berpikir Nabi begini, orang Ansor itu kan sering memberi Nabi. Perjuangannya Nabi ditopang orang apa? Ansor. Donatur lah, kira-kira orang Ansor itu donatur. Donatur itu keren. Karena donatur itu artinya al-yadul ulya khairum minal yadis. Sehingga ketika Nabi sudah menguasai negara, menguasai Mekah Madinah, sudah futuhat, itu orang Ansor tetap nggak diservis. Yang diservis Nabi itu orang-orang baru masuk Islam, disebut wal mu'allafati qulubuhum atau Islam mu'allaf. Ada 1-2 orang yang protes, tentu yang nggak pinter, tukang protes pasti tidak. Wong iskal-iskalnya sendiri, otaknya nggak sampai-sampainya sendiri, orang lain disuruh jawab. Makanya di sini tidak ada tanya jawab, nanti iskal-iskal kamu sendiri, bingung-bingung kamu sendiri, saya disuruh jawab. Berarti Gus Pak nggak mau ditanya, ya memang nggak mau karena tadi jawab sendiri aja, nanti pinter sendiri, kapan-kapan pinter. Akhirnya tanya begini, cara tanya, ya Rasulullah, ini nggak fair. Orang sudah Islam lama setelah negara terbuka milik Anda, setelah kita menang, setelah kita menguasai negara, tidak kamu servis. Sementara yang baru Islam kamu, Nabi itu bertanya senyum-senyum, rileks saja. Lama-lama tambah ekstrim pertanyaan. Kata Umar, ya Rasulullah saya beri izin untuk membunuh orang ini. Umar itu pikirannya karena mangkel loh Nabi. Nabi jangan. Kalau kamu bunuh nanti apa kata orang banyak? Inna Muhammad dan yaqulu ashabah. Dikira Muhammad membunuh sahabatnya. Nabi masih mendengar, komplainnya masih. Lama-lama Nabi memberi penjelasan. Kamu ini orang Ansor. Kamu biasa memberi saya, memberi dana perjuangan. Memberi itu hebat. Saya tidak ingin menurunkan grade Anda. Grade sebagai pemberi, berarti kelasnya elit. Sekarang menjadi benar. Itu tidak bagus. Itu betapa Rasulullah ini namanya kecerdasan nubuah. Kalau orang biasa memberi, biar memberi saja. Supaya dia tetap heroik, tetap patriotik, tetap keren karena mentalnya jangan sampai dari mental memberi kemudian mentalnya peminta. Jadi kalau Pak On jadi tim suksesnya Pak Jokowi dia anak minta-minta. Kalau dulu kampanye ya kampanye biar memberi terus gak pernah minta meskipun akhirnya ya gelo. Kalau tapi Nabi dulu tidak gitu. Jadi orang Ansor itu gak pernah diservis. Padahal jasanya kayak gitu. Supaya kelasnya tetap kelas elit yaitu pemberi penanggung. Nabi gak ingin orang Ansor turun grade menjadi Orang-orang yang cerdas nubuah menerima konsep Nabi.
Bertanya sama Pak Unsa dan Daniko terjemahan UI itu puluhan tahun. Itu beliau ke kontrakan saya ke rumah beliau. Tidak pernah berharap. Saya sangat bukan apa ya kalau ingin memberi saja. Kontribusi saya pada Al-Quran. Saya tidak kepikiran mendapat supaya heroik. Tapi orang-orang yang cerdas amatir tadi, ini nggak fair. Wong yang memberi lama kok dapat servis sedih. Sekarang itu problem zaman akhir sudah mulai seperti itu. Nah, orang ini namanya Dzulkhuwaisirah. Ini yang nanti punya anak turun Khawarij. Khawarij itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir dengan buah salah. Orang lagi Khawarij itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir nubuah. Nubuah itu unik. Nubuah itu cara berpikir tadi. Apa ya? Melihat sesuatu yang benar biar benar terus. Yaitu tadi, mental memberi itu ya biar memberi terus, tidak usah di-share. Maka ketika Abu Bakar jadi Khalifatul Rasulullah, itu ada sistem kepegawaian. Itu gajinya Umar yang sudah Islam lama, gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama. Itu sama Abu Sufyan sama, padahal Islamnya Abu Sufyan baru setelah Fatih Mekah, kira-kira baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang, ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru setahun kok sama. Kata Abu Bakar, fadhailuhum indallah, mereka punya kelebihan Islam lama itu indallah, nanti balasannya biar surga. Kalau di dunia sesuai profesinya. Artinya profesi kalau penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya ya. Dan itu diterima oleh sahabat, semuanya menerima konsep itu. Era Umar agak dibalik. Abu Sufyan kira-kira gajinya 1 juta, yang lainnya yang menangi Nabi mulai awal gajinya 10 juta. Ditanya, ya Umar, kenapa ini jadi rubah seperti kebijakan Abu Bakar, tidak seperti Abu Bakar? Jawabnya Umar lucu. Fa la usawwi baina man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Demi Allah saya tidak akan pernah menyamakan orang yang dulu merangi Rasulullah yaitu Abu Sufyan dengan orang sing selawase dari Rasulullah yaitu Sayyidina Ali dan sebagainya. Ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya seperti Ali radhiyallahu anhu itu tinggi itu bukan karena lamanya Islam, tapi karena lamanya iman. Jadi mulai dulu ijtihad itu ada dan dulu dia biasa saja. Karena tadi ada kecerdasan nubuah. Saya ulang lagi, ada kecerdasan apa? Sekarang itu kecerdasan tomak atau kecerdasan nafsu. Itu kalau sampai ngaji kitab tasawuf, itu bab bakhil itu tidak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu tidak ada, pikir itu tidak ada. Yang ada itu tomak. Tomak itu berharap dikasih orang lain. Sampai pernah enggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir? Tidak pernah kan? Karena kamu tidak pernah ingin diberi. Tapi kalau kamu punya pacar karena kenal tidak pernah ditraktir, oh pacar saya kikir. Karena kamu ingin diberi. Pernah enggak kamu ngukumi orang lain kikir yang enggak kenal? Padahal tidak pernah memberi. Apa kak? Karena kamu tidak pernah Coba sekarang kamu saya tanya, ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa tuh? Enggak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah nggak memberi kamu? Enggak kan? Tapi tidak pernah kamu vonis kikir karena kamu tidak pernah tahu. Tapi pacar kamu kok amin ditraktir terus, atau istri kamu atau mertua kamu kok tidak ngasih warisan, kamu bilang kikir kan? Sebabnya kikir betul apa karena kamu tomak berharap? Tomak. Maka di kitab tasawuf itu nggak ada bab kikir, yang ada bab tomak. Karena asal usul menvonis orang kikir itu karena tamak. Maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu kan. Sombong juga gitu, di tasawuf itu gak ada bab sombong. Karena orang hukumi orang lain sombong itu karena kamu ingin dihormati. Ada orang gak kenal, terus lewat saja gak tanya kamu bilang sombong enggak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal gak tanya kan gitu. Jadi tasawuf itu sisi unik dari khazanah Islam. Makanya di tasawuf itu gak ada kritik terhadap kikir. Ya tentu kikir itu buruk, pasti ya kikir itu buruk. Tapi gak perlu dikritik. Jangan-jangan yang salah kamu. Mau kenal Pak On di PPAI terus ingin jadi sekretarisnya. Terus ingin kenal Pak Jokowi ingin jadi menterinya. Nanti kenal rektor ingin jadi pegawai. Ketika gak diturutin bilang Pak Rektor kikir. Tapi orang lain ya kak pernah berharap. Mungkin gak menvonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir, enggak kan? Berarti vonis kikir itu status orang itu apa gak kesampaian niat kamu? Memang agak jelimet ilmu tasawuf itu, tapi itu unik, itu bagian dari khazanah apa? Makanya Rasulullah itu sering isti'adzah minta perlindungan wa min toma'in fi ghairi matma'in.
ya Allah saya tidak ingin berkeinginan yang tidak layak. Karena semua dunia ini dimulai dari ini. Coba kamu protes negara itu karena apa? Ingin makmur, sejahtera tanpa kerja, sehingga nyalakan menteri keuangan, menteri ini. Makanya kalau guyonannya ulama tasawuf ini, tak beri bocoran, guyonannya orang tasawuf, begini guyonannya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan. Kenapa keinginan Anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan Anda? Misalnya kamu, Gus saya ini goblok, tolong pinterkan. Wong kamu yang ini saja tidak bisa, kok menyuruh saya? Jadi kalau tiap tasawuf itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen, itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan nggak bisa cinta tulen, masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia, ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini punya ini, putus ini. Tapi kamu ingin ini setia, kan nggak fair. Makanya guyonnya orang tasawuf itu, anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Gampang tuh apalane, pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi? Sehingga orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya, itu kurang pegawai. Kalau saya ingin ditakdimi saya menakdimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang itu tuh, saya ganteng sendiri ya Allah, saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu repot. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu sudah bilang aja ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawuf itu unik. Jadi kalau fikih itu yang dikritik itu kikir. Kalau tasawuf enggak toma. Karena orang yang kamu vonis kikir itu jangan-jangan tidak kikir tapi mementingkan yang lebih penting. Misalnya ada teman yang tidak pernah naksir kamu, ternyata punya ibu sakit, uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit, atau anaknya sekolah, atau keluarganya masih hidup ya, sehingga sama teman dia kikir. Hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting? Tapi kamu karena nggak pernah ditakdir menvonis kikir. Ini pelajaran. Jadi makanya yang dianteni ilmu tasawuf itu tamak kalau dalam bahasa Indonesia, bukan kikir. Karena vonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya. Pokoknya bapak saya itu, keluarga kiai itu ajarannya, yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak On saksinya, saya dulu benahin terjemah itu nggak pernah ingin diperlakukan seperti itu. Yang ngaji aja. Karena pikirannya keluarga kiai itu sederhana. Kalau ngamal ya ngamal saja. Ngamal itu heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. Membela negara Indonesia jadi merdeka. Ya nggak pernah kebayang jadi presiden, menteri. Tapi sekarang nggak, ngamal sedikit saja harus jadi menteri. Jadi ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara, karena orang biasa transaksional. Awal negara ini dibangun berdasar heroik, bukan berdasar apa? Transaksi. Tapi sekarang orang akan membiasakan itu, apa-apa itu transaksional. Ini tidak bagus untuk kelangsungan bernegara, apalagi kelangsungan beragama. Sehingga seperti saya ini masih punya desa-desa binaan di Sragen, di pedalaman Papua sekali. Saya punya santri banyak di Papua. Itu kalau cerita itu unik-unik. Itu mau Jumatan, itu nggak ada orang Papua. Sudah datang setengah 12, itu datangnya 3 jam. Di situ mau ketemu santri 3. Semua, karena ya akhirnya mereka tanya gini Pak. Pertanyaannya itu, Gus, boleh nggak Jumatan orang 3? Secara fikih Syafi'i kan harus orang 4. Kemudian mereka tak bilang buat sholat duhur saja. Mereka nggak mau. Jumat kok duhur. Harinya kan Jumat, masa sholatnya? Sehingga kita yang jadi kiai akhirnya nyari fikul madzhabil arba, nyari fikih madzhab. Ternyata Imam Malik membolehkan orang 6. Ada yang bilang 12. Yang penting keceluk jamun itu kelompok. Kalau 3 kan belum keceluk apa? Belum disebut apa? Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang itu bukan karena servis seperti ini, kayak Julil Albab, masjidnya keren, kampus swasta tertua, terus masuk nomor 1-2 di Indonesia. Oke, kita syukur dengan kebesaran ini. Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang tidak tahu menjadi tahu, termasuk kepada desa-desa tertinggi. Sama, yang namanya menteri itu pembantu presiden untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sekarang misalnya menteri
pertaniannya itu hebat, cerdas. Tapi petani nggak mau nandur padi, mau apa? Coba yang membantu ketahanan pangan itu para petani mau nanam padi apa karena Menteri Pertanian? Karena petani mau nanam. Ya sudah GR saja, kita pembantu presiden semua. Karena ikut menyumbangkan ketahanan. Tapi kamu kan nggak digaji, kita keren, ngamal tambah harap gaji. Ini penting supaya Anda itu nggak hati kecil gitu. Ikut menyumbang negara tanpa ingin dapat gaji. Keren nggak? Dan itu nubuah. Apa? Nubuah. Orang Ansor itu seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah wafat dan ada kompetisi kepemimpinan, itu orang Ansor gak ikut. Sudah kita makmum saja, silahkan dibagi di saking baiknya orang. Nah, makanya saya ulang lagi, kecerdasan nubuah ini yang gak difahami orang Khawarij. Orang Khawarij cara berpikir yang kerja banyak harus dapat. Sementara kecerdasan nubuah enggak, yang biasa memberi terus memberi saja biar derajatnya tetap al-yadul ulya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca supaya dapat berkahnya ulama-ulama dulu, karena ini dikarang oleh ulama yang dipakai rujukan seluruh dunia. Begini, qala Ibnu Taimiyah, ma'rifatu sababin nuzuli yu'inu ala fahmil ayat. Jadi mengenali asbabin nuzul itu membantu memahami secara benar ayat. Karena tadi kalau ayat itu dipotong, itu maknanya bisa kacau. Kayak tadi, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Kalau diterjemah itu kan mendukung kawin mut'ah. Kalau terjemahnya saja, perempuan siapa saja yang pernah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Itu kan aliran sesat dan menyesatkan. Itu konteks asbabun nuzul tidak seperti itu. Perempuan yang sudah menjadi istri kamu, seorang lagi perempuan yang sudah menjadi istri kamu, jika sudah kamu hubungan intim maka maharnya harus dibayar penuh. Tapi kalau belum hubungan intim, maharnya hanya wajib separuh. Fanis uma faradtum illa ayafuna au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Tapi tadi kalau di Indonesia gimana Gus? Itu yang repotnya, maharnya itu tadi mukena atasan dan apa? Bawahan. Wah kacau kalau di Indonesia. Sehingga kita bingung kalau dalam logika Arab kan gitu. Bayangannya kalau cerai, kata Allah fala ta'khudhu min syai'at, harta yang sudah kamu berikan ke istri jangan diambil. Sampai dilarang ngambil tuh karena jumlahnya banyak, sehingga kepikiran ngambil. Kalau di Jawa nggak usah dilarang, sudah tidak akan ngambil karena rukuhnya sudah itu susahnya baca Quran di Jawa ya. Karena dari awal maharnya terlalu apa? Kecil. Terus beliau Imam Suyuti termasuk di sini menyontohkan yang pasti salah kalau difahami, yaitu tadi ayat apa itu? Fa'ina ma tuwallu fastamma wajh. Jadi beliau terus meringatkan betapa pentingnya mengenali asbabin. Karena asbabun nuzul itu gampang. Saya ulang lagi, asbabun nuzul itu gampang. Gampangnya begini ya, kan ada satu peristiwa, misalnya begini, Rasulullah itu kan mengkritik penuhanan Lata dan Uzza, berhala-berhala itu dituhankan, dikritik sama Rasulullah. Kemudian mereka begini, karena mereka biasa personifikasi Tuhan, Muhammad, kalau Tuhan itu tidak Lata Uzza dan itu terbuat dari batu, lalu Tuhan Anda itu dari apa? Amin fiddotin audabin, lalu Tuhan Anda ini dari emas apa dari perak? Karena mereka nggak bisa membayangkan Tuhan tanpa dipersonifikasi. Terus Allah menurunkan qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Karena otaknya mereka sudah begitu, yang namanya Tuhan itu harus dipersonifikasi. Makanya saya kemarin di Korea seminggu, cerita yang paling unik gini Pak On, ada bos Islam, ada bosnya TKI yang baik. Mereka mengizinkan pekerjanya sholat. Bareng sholat tuh diingetin ke atas ke bawah, oh gak ada artinya. Sehingga setelah sholat dibilang,
apa saya berikan berhala sekalipun? Karena nggak kebayang ada orang sholat kok tanpa berhala, tanpa Tuhan. Yang kamu sembah itu mana? Kok nggak ada? Apa tak belikan? Jadi unik. Nah teman saya yang satu unik lagi, dia termasuk pegawai Garuda yang derekno saya ke Korea itu orang pegawai Garuda. Dia karena orang kaya biasa ke Eropa kemana-mana. Singkat cerita dia sholat di mall karena nganggep Korea itu sudah negara maju kayak Eropa. Setelah sholat di mall pas asar itu, security-nya nelpon polisi. Pak polisi di sini ada ritual teroris. Jadi kalau menamakan sholat itu ritual. Jadi artinya apa? Ritual-ritual yang kita lakukan itu macam-macam cara. Orang ateis itu kan Cina kan, Korea itu kan ya Cina lah, Korea, Jepang, RRC itu kan sipit Cina. Itu ya yang namanya ibadah sembahyang harus ada patungnya atau ada arcanya atau ada benda-benda. Orang Islam kan nggak ada sama. Makanya mereka itu kok bisa? Problemnya kita, saya ulang lagi, ini problemnya. Problemnya kalau ada itu ya repot. Begini misalnya, ini masih tentang asbabun nuzul. Ini contoh terakhir tentang masih asbabun nuzul. Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar itu kalau mencium Hajar Aswad itu sambil gedumel. Tidak berdoa tapi gedumel. Masyhur itu ada di Bukhari. Alim tu annaka hajarun la tadur wa la tanfa walau la anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbal. Saya tahu loh. Nyium Hajar Aswad dicium tapi sambil gedumel. Saya tahu loh kamu hanya batu, enggak mandoroti, enggak manfaat. Kamu jangan GR, saya cium itu jangan GR. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka saya ada sudi nyium kamu. Dah gitu aja. Terus itu tiap nyium Hajar Aswad itu tidak doa. Kalau kamu kan nggak minta kaya, minta macam-macam. Kalau Umar malah gitu. Nah, kenapa demikian? Itu ada asbabun nuzulnya. Umar itu saksi sejarah. Ketika Rasulullah Fathi Mekah, Nabi kan tawaf terus mencium Hajar. Itu di belakang masih banyak orang kafir. Kebetulan Umar masih di sana. Sudah Islam Umar, tapi dia di belakang. Dengar orang-orang kafir, Muhammad itu aneh. Katanya melarang nyembah batu. Ternyata dia nyembah batu. Jadi Nabi nyium Hajar Aswad itu dikira nyembah. Katanya ngelarang nyembah batu, tapi dia kok nyembah karena Nabi mencium Hajar. Nah, karena untuk menghilangkan stigmasi itu, Umar tiap nyium Hajar Aswad itu ngomong gitu. Andai kan ada sound system, mungkin ya di sound system supaya jelas bahwa penciuman ini bukan karena menyembah. Artinya mudah sekali kenapa Umar ngomong gitu, karena asbabun nuzulnya seperti itu. Coba kalau kamu tidak tahu asbabun nuzul, Umar maksudnya gimana? Gak doa, gak apa, kok malah ngomong gitu kan? Tapi kalau kamu tahu asbabun nuzul Umar itu yang mendengar komentar orang sama ketika kita tawaf itu kan 3 pertama kan kita lari-lari kecil. Itu ceritanya juga gitu. Rasulullah itu hidup di Medina, terus diterkenalkan miskin. Medina itu kota wabak, kota penyakit endemik. Dulu Medina, Yasrib itu kota endemik. Jika kata orang kafir-kafir Mekah, yaji uliha dalbet kaumun kot wahanat huma Yasrib. Nanti akan datang satu komunitas kaum yang sudah lemas karena kena penyakit apa? TBC dari apa? Yasrib. Nabi dengar itu makanya terus bilang ke para sahabat, tunjukkan kalau kamu kuat dengan cara lari itu. Terus pakai pakaian yang kelihatan maco, yaitu yang dipakai lelaki-lelaki, bahunya dikelihat. Nah, setelah Rasulullah wafat, Umar menggantikan beliau setelah Abu Bakar. Umar bilang gini, sebetulnya tawaf seperti ini, yaitu lari pertama 3 putaran pertama lari dan memperlihatkan pundak seakan-akan orang maco itu sudah nggak perlu, karena alasan itu sudah tidak ada. Tapi ini tinggalan Rasulullah, maka jangan rubah ya, tetap seperti ini. Akhirnya meskipun sudah tidak ada alasan tadi menjawab stigmasi orang kafir, tetap tawaf seperti. Jadi memang agama itu unik. Kadang kita harus tahu alasannya, tapi alasan itu kalau menjadi mahatul hukmi, pijakan hukum sah. Misalnya kamu terus bilang gitu, berarti tawaf sekarang bebas, gak perlu seperti itu, kan alasan itu sudah ada. Nah, di sini pentingnya riwayat. Riwayat itu begini, logikanya sudah nggak ada, tapi kaifiah itu, cara itu masih kita terus. Dan itu memang, saya ulang lagi, harus tahu asbabun nuzul. Saya beri contoh ya, misalnya wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru
minas sholat. Terus ayat di mana? In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu pergi dalam keadaan takut ditangkap orang kafir atau takut diculik orang kafir, maka kamu boleh mengqashar sholat. Itu jelas ada ayat in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu takut diculik orang kafir. Sehingga ketika ba'da Fatih Mekah, setelah Mekah dikuasai Islam, Umar tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat qashar? Bukankah kita sudah aman? Waqad qala ta'ala in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Allah ngendikan boleh mengqashar itu kalau dalam kondisi takut. Waqad kunna fi amrin, sekarang kita sudah aman. Jawabannya Rasulullah itu unik. Ya Umar, hadhihi shadaqatun faqbalu shadaqah. Ini sedekahnya Allah, bonus, sudah terima saja, enggak usah catatan-catatan gitu. Sehingga era Umar ya ada lagi yang tanya Umar begitu. Kata Umar, sa'altu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala hadhihi shadaqatu wa faqbalu shadaqah. Sudah ini bonus dari Allah, terima saja. Ini kan unik. Padahal kalau secara disiplin ilmu kan begini. Kamu boleh mengqashar sholat kalau dalam bepergian dan dalam keadaan takut. Logika hukumnya kalau tidak takut, tidak usah. Sama seperti begini. Kamu kalau pergi jauh seperti saya Pak On, itu ngosor sholat apa enggak? Ngosor kan? Alasannya kalau kosor itu, kalau pergi itu masyarakat repot. Sekarang pergi kita pakai Alphard, pakai Innova, bawa uang, disupirin, itu masyarakat enggak? Enggak kan? Tetap boleh jamaah enggak? Boleh. Sebenarnya kamu jamaah itu karena pengetahuan hukum apa karena enak jamaah? Kalau alasannya masyarakat, kan sekarang sudah ada. Enggak repot. Ya sudah pakai hadis tadi, ini hadiah, terima saja. Jadi makanya agama itu riwayat. Tapi ada saja ulama yang agak balelo. Agak balelo gini, banyak juga ulama misalnya duwe gawe, ibunya sakit terus ribet jamak sholat. Kenapa? Ribet ngurumat ibu. Makanya ada saja kiai yang duwe gawe mantu itu terus jamak sholat, tapi jangan ikuti. Tapi ada saja karena alasannya jamak itu karena apa? Repot. Ya ada saja, tapi ya jangan gitu. Cuma saya ini cerita apa yang analisis hukum itu memang agak-agak unik. Jadi tadi kadang Nabi itu ditanya, ya Rasulullah, kita dulu boleh jamak qashar ini kan karena in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, takut diancam orang kafir. Sekarang aman, kenapa tetap jamak? Jawabannya Nabi, ini hadiah, terima saja. Ya ada sahabat yang bantah, kenapa Nabi? Allah itu zat yang baik, kalau sudah ngaji bonus nggak pernah ditarik lagi. Makanya Nabi kalau berdoa itu ya, siapa yang disiksa di dunia karena dosanya, fallahu akramu min ayyus sanniya uqubatahu fil akhir. Kalau ada orang salah kok di dunia sudah dikasih sanksi, Allah itu lebih mulia untuk mengulang nanti di akhirat. Akram itu Allah terlalu mulia, maksudnya orang kepikiran wis males ya selesai, tidak akan di. Kalau sampean kan enggak, masih ingin lagi. Jadi itu cara berpikir apa? Nubuah. Jadi berpikir nubuah itu beda. Ada orang pas sujud diinjek sama orang fasik. Diinjek, kemudian si yang sujud tadi, wallahu la yaghfiru wallahu laka, demi Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu langsung Allah memberi wahyu sama Nabi di zaman itu. Bilangin yang sejak sujud itu, dia harus minta maaf sama saya, kata Allah. Mangdalladzi ta'ala ala fulan, dia bersumpah bahwa Allah tidak akan memaafkan orang itu, harus diralat. Nabinya iskal, kenapa ya Allah? Yang Tuhan itu saya ini punya sifat dua, bisa menyiksa dan bisa memaafkan. Kenapa dia milih sifat saya satu tidak memaafkan? Akhirnya apa? Orang yang nginjek tadi sama Allah dikasih tobat dan jadi orang soleh. Jadi itu makanya kamu nggak boleh jadi orang ekstrim nyifati Allahnya satu. Gak boleh, Allah tetap bisa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Sifatnya Allah dua ya tetap dua, gak boleh kamu pilih satu. Misalnya kamu kan biasanya gini, yang ghafur untuk kamu, yang satu dulu kok untuk orang lain. Mesti kelakuannya sama kan begitu. Gak boleh seperti itu. Rasulullah kayak apa bencinya sama Wahsy? Karena Wahsy itu qatilu Hamzah. Yang membunuh Sayyid Hamzah siapa? Itu bencinya bukan main Rasulullah. Sampai maksud-maksud Wahsy. Tapi sama Allah malah diturunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Muhammad, meskipun kamu kekasih saya itu tidak wilayah kamu, memaafkan atau enggak, terserah saya, kata Allah. Ternyata betul, malah Wahsy dikasih tobat. Nah sekarang enggak, orang itu nyifati Allah sama orang lain syadidul iqab, kalau sama dirinya
Enggak boleh seperti itu. Allah ya sifatnya tetap. Jadi boleh kamu misalnya berdoa, ya Allah mbak yang cantik itu semoga dapat jadi istri saya. Mbaknya juga boleh berdoa, ya Allah naudzubillah min dzalik. Jadi ini adu kekuatan, nanti terserah nanti Allah pihak yang mana. Kayaknya pihak yang perempuan mungkin. Karena kasihan kan kalau cantik dapat orang apa? Saya tuh andaikan boleh fatwa fikih, yang saya haramkan tuh orang jelek dapat orang jelek. Karena kasihan anak-anaknya, tahu-tahu jelek banget. Jadi dengan kasihan itu. Jadi dalam Islam itu seperti itu. Jadi apapun benci kita sama musuh kita, Allah bisa saja memperlakukan musuh kita secara baik. Karena Allah itu yaghfir. Tetap kita harus sifati Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Jangan karena kita benci seseorang seakan-akan Allah sama dia pasti yu'adzib. Pasti itu yang dicontohkan Allah kepada Rasulnya, itu beliau tidak cocok sama Wahsy, malah Wahsy dikasih petunjuk. Makanya terus ada ayat apa, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Muhammad, tidak wilayah kamu saya menentukan mengadab atau Makanya rata-rata kiai ulama itu halim. Orang halim itu rileks, layinal janib, tidak gampang menvonis orang lain. Biar Allah tetap dengan sifatnya yaf'alu ma yasha, bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Soal kamu benci sama seorang, benci saja atas nama kamu, jangan nyatut-nyatut Allah. Misalnya kamu cinta seseorang, wah ini yang calon presiden ini harus jadi presiden. Ternyata Allah menghendaki jadi menteri, mau apa? Ya Allah ya fa'alu ma yasha, mau apa coba? Yang kiai atau Pak On, GPAI, patutnya kan menteri agama itu Pak On. Tapi kalau Pak yang takdir gitu mau apa? Ya sudah, Allah ya fa'alu, santai aja. Itu rileknya ahlul ilmi, ya sudah santai saja. Ini negaranya Allah, ini kerajaan Allah, ini buminya Allah, ya Allah biarin ya fa'alu. Mas, jadi Tuhan Allah kamu yang repot. Kira-kira jadi Tuhan itu Allah kamu yang repot. Ya Allah biar. Jadi di antara aturan memahami Quran itu memahami apa yang disebut mafhum, apa yang disebut mantuk. Kira-kira kalau terjemahan Indonesia itu ada yang eksplisit, redaksi itu ada yang apa? Implisit. Kalau yang eksplisit itu mengganti kata mantuk, memang dilafatkan seperti itu. Yang mafhum itu bisa diartikan kayak semacam apa? Kesimpulan, tapi nggak mesti jadi pegangan. Makanya ini harus hati-hati kalau di bab mafhum. Misalnya gini contoh yang dipakai ulama, saya baca ya. Wal mafhum ma dalla alaihi lafdzu la fi mahallin nutqi. Yang dikatakan mafhum itu kesimpulan yang tidak didapatkan dari tag letterlek. Ya, tidak didapatkan dari tag letterlek. Misalnya begini. Ini diberi contoh misalnya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Orang yang memakan hartanya anak yatim secara zalim maka sama juga makan api neraka. Sekarang terus Anda berdalih, wong saya tidak makan, Gus mau gasap tok. Saya nyuri. Berarti kalau nyuri sepeda motornya cah yatim nggak apa-apa kan, nggak dimakan. Nah itu sarap gitu. Maka cara maknanya gini, orang yang memakan harta anak yatim dalam kurung baca merusak, baca merugikan. Sehingga kata yaquluna amwalal yatama adalah ibaratun an aqallil ifsad. Makan itu kan sebanyak-banyaknya kan satu piring dua piring, itu saja haram. Apalagi mengambil mobilnya, mengambil tanahnya. Sehingga kata yaquluna diganti kata yufsiduna, yang merusak. Jadi itu namanya mafhum. Jadi mafhum itu, nah kadang mafhum itu aulawi itu lafadz yang disebut dengan mafhumnya itu maknanya ekstrim mafhumnya. Misalnya ada ayat fala taqul lahuma uffin, maka jangan pernah berkata pada orang tua kamu hus atau uf. Kamu gak bisa bilang gini, yang diharamkan itu mengatakan hus, kalau misoh kayaknya enggak gitu. Tidak bisa seperti itu. Kalau kata hus, kecewa lah. Ufin itu dalam bahasa Arab atadajjar. Saya merasa tidak nyaman dengan orang tua itu, orang Arab bilang ufin.
atau us itu gitu, pokoknya tidak enak. Kalau itu saja nggak boleh, maka bilang kakek aneh jancuk lebih tidak boleh. Nah kalau itu tidak boleh karena menyakitkan, ya misalnya orang tua itu nggak boleh karena menyakitkan, membiarkan orang tua sampai utang-utang tonggo, sampai pinjem-pinjem itu juga menyakitkan. Jadi kalau menyakitkan misoh itu karena kata-kata, menyakitkan ekonomi itu secara kejiwaan, sehingga terus ulama mengatakan semua bentuk yang menerantarkan orang tua maka hukumnya haram. Itu semuanya mafhum, difahami dari kata fala taqul lahuma uffin. Begitu seterusnya, dan itu oleh ulama dibabkan bab mafhum dan mantuk. Ya saya baca ya beberapa teks aslinya. Fa in kana aula yusamma fahwal khitab kadilalati fala taqul lahuma uffin ala tahrimid dorbi li annahu asyaddu wa in kana musawiyan summiyalah nal khitab ay maknahu kadilalati alladzina yaquluna amwalal yatama zulman ala tahrimil ikhraq. Kalau haram makan anak yatim secara zalim haram, maka membakar harta anak yatim juga haram li annahu musawin lil akli fil itlaf, karena sama-sama merusak. Memakan harta anak yatim yang merusak harta itu, mencuri juga sama, membakar juga sama, menggasap juga sama. Nah pertanyaannya adalah hal dilalatu dzalika qiyasiyatun aw lafdhiyatun majaziyatun aw haqiqiyatun. Lalu lafaz bisa dimaknani sejauh itu dilalahnya lafdhiyah apa hukmiyah apa qiyasiyah. Misalnya gini ya, ini mungkin mudah difahami ya. Saya misalnya punya satpam atau punya pembantu atau punya candalem, kalau dalam bahasa pesantren itu 3 misalnya. Ya saya misalnya punya pembantu ya, atau dalam bahasa santri itu candalem itu ada 3, Zaid, Bakar, Umar. Ketika ada tamu, Pak On datang, beliau datang, saya bilang Bakar silahkan sini. Umar itu dengar, tapi yang dipanggil tidak saya kok, yang dipanggil Bakar. Ali ya dengar, tapi katanya yang dipanggil bukan saya. Tentu saya manggil Bakar itu karena spontan saya ingatnya itu Bakar, sehingga manggil Bakar. Tapi hakikat Bakar adalah pengganti kata Candala. Sehingga kalau yang datang Umar ya saya nggak masalah, yang datang Ali ya nggak masalah, karena butuh saya ada orang yang melayani tamu. Sehingga lafadz yang disebut pun tidak jaminan hadzal lafdzu bi'aini. Ini memang agak jelimet, tapi mau tidak mau kita harus pelajari. Sehingga dalam kitab-kitab ulumul Quran diterangkan wiridan-wiridan atau perintah yang diberikan Nabi kepada sahabat meskipun disebut namanya tetap itu untuk umum. Jadi misalnya Nabi berkata sama Mu'ad, karena kebetulan Mu'ad yang di depannya misalnya, ya Mu'ad inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita tahu semua hadis menyebut ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Kata Mu'ad ini mewakili semua umatnya Nabi harus terdidik kayak Mu'ad, meskipun yang disebut Nabi Mu'ad. Nah ketika kita baca wiridan itu, karena kita mengkiaskan diri sama Mu'ad, menganalogikan diri dengan Mu'ad, sama-sama santrinya Kanjeng Nabi. Atau cara berpikir, Nabi itu ingin mendidik semua umatnya. Berhubung yang di depan Mu'ad, maka Nabi menyebut Mu'ad, tapi bukan hakikatnya itu khusus untuk Mu'ad. Itu namanya mafhum. Jadi mafhum itu satu makna yang difahami meskipun itu tidak dilafadzkan, tidak diucapkan. Ya begitu seterusnya. Ya saya teruskan supaya nanti makna Quran itu lebih. Ada ayat lagi, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Terus fadhkurullaha intal mas'aril haram. Di sini ada kata lagi fajliduhum thamaninal jaldah. Jadi begitu juga menyangkut adat. Adat itu bilangan. Ketika Al-Qur'an menyebut satu bilangan, itu apakah mubalaghah? Mubalaghah itu butuh itu diekstrimkan atau punya makna sesuai bilangan itu. Misalnya begini, sampean kalau mangkal sama seseorang itu, kalau dalam bahasa Jawa itu, meskipun kamu minta maaf saya 1000 kali tidak akan saya maafkan.
Ternyata orang itu dablek sekali, ya sudah nanti saya minta maaf 1001 kali, tak susui satu. Itu kamu mangkel gak? Mesti kamu mangkel, karena kamu menyebut 1000 kali itu saking mangkelnya bahwa saya maafkan kamu itu mukhal. Meskipun Anda minta maaf 1000 kali, tapi orang ini tetap dablek, ya sudah saya tambah 1001. Itu tidak bisa seperti itu, karena adat bilangan disebut Quran dalam konteks balaghah itu hanya lil mubalaghah, mengekstrimkan satu kasus atau satu peristiwa. Itu di semua bahasa dunia. Kalau kamu mangkel sama istri atau mangkel sama teman atau mangkel sama tetangga, mbok rene nganti bungkuk nganti sujud misalnya, tidak akan saya maafkan. Terus kamu bilang gini, ya saya akan sowan kamu sambil melata sambil merangkak, itu tetap saja. Jadi ini namanya mafhum. Mafhum itu kalimat yang enggak disebut tapi maknanya pasti seperti itu. Jadi maknanya hanya gini dok, mbok kamu minta maaf saya 1000 kali tidak akan saya maafkan. Maknanya hanya satu, betapa bencinya orang itu pada itu aja maknanya, betapa bencinya. Nah, di sini juga ada kalimat misalnya ada beberapa kelompok sing Allah itu ngendikan la yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim. Allah melihat saja gak mau, ngendikan saja gak mau. Pertanyaannya adalah secara hakikat semua makhluk Allah dilihat Allah enggak? Dilihat. Tapi ada ayat wala yanzuru ilaihim, makhluk-makhluk seperti ini tidak dilihat Allah. Nah, makna tidak dilihat adalah tidak dipedulikan. Hakikatnya Allah tetap melihat. Jadi ayat itu hanya menunjukkan betapa bencinya Allah sama kelompok itu, sampai diistilahkan Allah tidak berkenan melihat. Jadi gak usah dimafhum gini, oh beneran Allah gak delok, aku maksiat ra konangan wae, kasus kalau seperti itu. Nah, ini memang itu balaghah. Jadi ilmu-ilmu yang harus dianalisis secara balaghah. Jadi ada kelompok-kelompok yang menjual belikan agama atau melakukan kejahatan atas nama agama, yasaruna bi ahdillahi wa aimanihim samanan qalila. Itu orang-orang ini akan dihukum, kata Allah hukumannya adalah la yukallimuhumullah. Allah tidak berkenan ngendikan, juga tidak berkenan melihat. Monggo lho Pak, badhe wonten acara. Ini beliau mau nemuin tamu dari kedokteran. Saya teruskan ya. Jadi para audien, para hadirin yang saya hormati, makanya kita sekarang kan punya jargon kembali Quran dan Sunnah, tapi tetap saja aturannya memahami Quran dengan cara-cara yang dipahami para ulama dulu. Yang ulama itu punya sanad sampai sahabat, tentu sampai Rasulullah SAW. Di antara bahasa Arab itu ada mubalaghah. Mubalaghah itu mengekstrimkan satu peristiwa, dan pilihannya kadang pakai bahasa tadi. Saya beri contoh tadi yang orang Jawa bilang, mbok kue rene ping 1000 tetap rata 10. Kamu tidak bisa ngarang buku kalau 1000 tidak cukup, kalau 1001 pasti cukup. Memangnya ini KPU kalau 50 plus 1 terus menang? Tidak bisa seperti itu. Ya maknanya hanya ma asyadda bughdahu, betapa bencinya orang itu, gitu aja. Allah tidak berkenan melihat orang yang menjual belikan agama. Wah malah penak Allah kalau nggak lihat kita enak. Tidak bisa seperti itu. Saking bencinya Allah sampai diistilahkan tidak berkenan melihat. Itu kan seperti kamu benci orang, wah naruh kue mutah-mutah, masa mutah-mutah betul kan? Saking nggak maunya melihat. Itu di bahasa Arab juga seperti itu. Ya, saya beri terus. Waktu lifa fil ikhtijat bihadhil mafahim ala aqwalin katsirah wal asofil jumlah annaha kullaha hujjatun bisyurutin minha alla yakunal mazkuru kharaja lil ghalib. Kemudian mafhum itu apakah bisa jadi argumentasi hukum? Jawabannya iya, asal lafadz yang disebut yang eksplisit tadi disebut bukan karena ghalib. Ghalib itu gampangnya ngomong lah, ghalib itu umum. Misalnya begini, saya beri contoh yang ekstrim. Jong nak ono wong melarat sini, hormati. Misalnya saya seorang kiai atau seorang dosen, kalau ada tamu miskin, hormati. Setelah itu ternyata tamunya orang kaya, terus pembantu saya seenaknya tidak hormati. Alasannya yang harus dihormati itu yang miskin, kalau yang kaya tidak perlu. Ini tentu pembantu yang buruk. Karena mengatakan jika yang miskin hormati itu sebenarnya maknanya itu prioritas, bukan catatan hukum. Jadi kalimat disebut itu kan kadang catatan hukum, kadang prioritas.
Kalau tadi ya maknanya hanya jika orang miskin prioritaskan, bukan berarti yang kaya tidak perlu dihormati. Lah itu banyak di Quran, di hadis, lafadz yang sebetulnya disebut itu prioritas, tapi oleh orang yang enggak ahli bahasa dianggap catatan apa? Hukum. Maka itu menjadi gaduh, secara hukum menjadi gaduh. Saya beri contoh yang ada di Quran. Kalian tuh haram menikahi anak tiri. Anak tiri itu anaknya istri yang serumah dengan kamu. Yang serumah dengan kamu itu bukan catatan hukum. Ya jadi begini ya, misalnya saya beri porsi hukum fikih ya. Yang diharamkan dalam Islam itu kan 3. 1 karena nasab, 2 karena rodok penyusu, 3 karena musyawarah. Musyawarah itu besan. Kalau yang karena nasab kita tahu 7 ya, kalau dalam bahasa Arab 7, kalau dalam bahasa Jawa itu tinggal 4. Ya 7 itu apa saja, coba yang hafal Quran tuh. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu kalau dalam bahasa Arab muharramatun nikah itu ada 7, tapi orang Jawa bilang hanya 4. Sebenarnya memang 4. Karena orang Arab itu kan ngitungnya ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Kalau orang Jawa kan ngitungnya bulik ya 1, ya kan, saudaranya bapak atau ibu kita bilang bulik. Kalau orang Arab enggak, kalau saudaranya bapak ammah, ya saudaranya bapak itu ammah, kalau saudaranya ibu kholah, maka dihitung 2, wa ammatukum wa kholatukum. Kalau anaknya saudara orang Jawa bilang keponakan, kalau orang Arab dihitung wa banatul akhi wa banatul ukhti. Sehingga 4 ini di Jawa diringkas jadi berapa? 2, yaitu haram menikahi bulik dan haram menikahi keponakan. Jelas ya. Kemudian yang kedua haram karena rodok. Jika kamu nyusu sama Sri misalnya, otomatis anaknya Sri saudara rodok, dan ibu yang kamu susui otomatis ibu rodok, suaminya Sri bapak rodok. Itu karena rodok. Terus ketiga karena musyawarah. Ya ini didengerin supaya jadi ahli hukum. Jadi masa Universitas Islam Indonesia tidak tahu muharramatun nikah. Kamu jangan ikut bahasa-bahasanya artis-artis gaul di Jakarta. Di Jakarta itu kalau orang sudah nikah malah namanya muhrim. Itu sebenarnya salah bahasa. Justru yang bisa dinikah itu harus ajnabiyah orang lain. Kalau mahram malah nggak boleh dinikah, karena maknanya mahram itu orang yang haram dinikah. Jadi justru istri itu bahasa fikihnya ajnabiyah orang lain. Buktinya boleh dinikah. Kalau mahram itu orang yang haram dinikah. Tapi ya sudah, ada bahasa gaul gitu ya ikut saja ya. Ibu goblok, tapi tidak usah ikut goblok. Karena itu memang salah, bahasa itu salah sebetulnya. Makanya istri itu repot, di fikih itu repot. Fikih itu kalau bahasakan istri itu ajnabiyah orang lain. Kalau anak itu anak, kalau istri itu tetap bahasanya ajnabiyah orang lain. Sehingga sekali dicerai ya benar-benar menjadi orang lain. Kalau kita mati ya benar-benar menjadi orang lain. Buktinya boleh dinikah orang lain. Jika kalau dalam pepatah Jawa, ini ajarannya bapak saya, kamu tidak harus ikut. Kalau ajaran bapak saya, nak bojo be anak tukaran, kowe kudu bela anak. Mergo ora ono mantan anak, tapi iso ono mantan istri. Sehingga tradisi keluarga saya itu pokoknya anak itu nomor 1, baru istri. Tidak tahu kalau tradisi sampean istri dulu baru anak. Gitu. Karena tadi cara berpikir anak itu selalu anak. Ya anak itu selalu anak, tapi kalau istri tidak mesti. Apalagi istri sampean cantik terus sampean mati gitu, itu sudah. Ya sudah selesai. Mesti nikah orang lain gitu. Nggak tahu nanti kalau di surga ikut siapa, nggak tahu ini. Mesti oportunis, kalau kamu masuk neraka dia ikut yang masuk surga. Kalau masuk surga semua ikut yang kelas lebih tinggi. Saya teruskan ya. Terus haram ketiga itu karena musyawarah. Disebut wa akhwatukum wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum narada. Terus wa ummahatu nisaikum apa? Wa ummahatu nisaikum.
ibu dari istri kamu. Apa kalau orang sini bilang? Mertua ya. Nah mertua dengan mantu itu hubungannya dua. Seorang lagi ya, mertua sama mantu itu hubungannya dua. Ya seorang lagi, misalnya kamu nikahi Sri, berarti ibunya Sri sebagai apa? Mertua. Itu menjadi mertua itu bimujarrodil akdi. Sekedar akad kamu bilang qabil tu nikahaha wa taswija bil mahril madhkur, itu langsung jadi mertua. Ya langsung jadi mertua. Tapi kalau hubungan ibu dengan anak, misalnya kamu nikahi janda punya anak cantik, sudah perawan, terus setelah kamu nikah dengan janda ini akad, itu belum menjadi anak tiri. Menjadi anak tiri betul setelah kamu hubungan suami istri dengan ibunya. Saya ulang lagi ya, jadi kalau menjadi mertua itu cukup akad. Tapi anak tiri menjadi anak tiri kamu yang haram dinikah itu nunggu hubungan suami istri sama ibunya. Sebab itu agak rumit Bang di fikih. Kenapa demikian? Karena ya memang aturannya gitu, makanya disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi kalau hubungan apa betulnya? Ya, hubungan menantu sama siapa? Mertua itu hanya dimulai akad. Jadi setelah akad sampean salaman apa ini sudah menjadi mahram dan selamanya haram dinikah karena sudah menjadi apa? Mertua kamu. Tapi kalau orang yang kamu nikah itu punya anak putri, itu menjadi anak tiri yang benar-benar berstatus anak tiri setelah hubungan sama istri. Ya ini jelas ya. Makanya disebut seperti itu. Tapi di situ ada catatan waroba ibu kumulati fi hujurikum, anak tiri yang serumah. Yaitu semua ulama ngendikan kata fi hujurikum yang serumah itu diabaikan. Jadi tidak bisa misalnya gini, kamu nikahi Sri di Jogja, punya anak tiri di Jakarta, berarti halal karena tidak serumah. Wah itu sesat dan menyesatkan ya. Karena ada aturannya, fi hujurikum itu kalimat yang disebut Allah itu normatif. Normatif artinya umumnya anak tiri itu serumah, tapi bukan sebagai catatan hukum. Dan itu banyak sekali lafaz-lafaz yang disebut Allah atau disebut Rasulullah bukan sebagai catatan hukum, tapi normatif. Itu kan seperti gini, Jom, bukti kamu hormat tamu, kalau ada tamu itu suguhi teh, kalau ada tamu itu suguhi kopi. Itu normatif. Bukan berarti yang tidak nyuguhi kopi itu tidak menghormati tamu, tidak bisa seperti itu. Kalau tamunya darah tinggi kan malah mati. Nah, ulama itu berkompeten, sangat kompeten sekali memahami Quran. Mana lafaz yang disebut Allah itu normatif, mana yang disebut Allah itu sebagai catatan hukum. Kalau fi hujurikum menjadi catatan hukum, maka maknanya begini, haram menikahi anak tiri yang serumah. Waroba ibukumul lati fi hujurikum. Mafhumnya kalau tidak serumah boleh, wayo kacau. Ibunya kamu embat, anaknya kamu embat hanya karena beda. Itu sesat dan menyesatkan. Makanya bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu. Sampai ada ancaman man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri, maka sama juga pesan satu tiket di neraka. Jadi sampean sama saya itu potensi masuk neraka saya sebetulnya. Karena saya nekuni tafsir, itu bahaya sekali. Sebab itu saya tradisikan kalau ngaji itu pakai kitab supaya sanadnya muttasil sampai Rasulullah SAW. Nggak boleh mengajarkan Quran terjun bebas. Menurut saya, memangnya agama menurut kamu enak aja. Nggak boleh agama kok menurut saya. Agama yang menurut Allah dan Rasul. Nggak boleh menurut saya. Kalau menurut saya berarti agama macam-macam karena setiap orang menurut masing-masing. Ya saya teruskan ya. Jadi diantara dengan tanda kutip jebakan-jebakan lafaz adalah kita tidak pernah tahu lafaz itu disebut itu karena apa. Karena mewakili kelompoknya. Seperti tadi, saya punya tamu terus manggil sekenanya, wahai Bakar sini.
Kira-kira yang datang Umar tetap saya seneng enggak? Seneng. Butuhnya ada orang yang hormat tamu. Yang datang Ali ya saya seneng, yang datang Zaid yang seneng, yang datang siapa saja seneng. Itu kan ibarat kamu orang kaya kemalingan, satpam yang paling kamu ingat itu misalnya Hutomo sini. Di situ banyak satpam yang namanya nggak Hutomo, terus nggak ke kamu. Kira-kira kamu bilang satpam ini goblok nggak kira-kira? Dengan dalil saya ada dipanggil. Karena makna menyebut kalimat tadi sekenanya. Nyebut Hutomo itu mewakili semua security. Cuma kebetulan yang kamu ingat Hutomo. Itu memang agak jelimet ulumul Quran, tapi masuk akal, semuanya setelah dijelaskan masuk akal. Ketika yang datang siapa saja kamu tetap matur nuwun karena ada yang menolong. Nah, lafadz di Quran ya seperti itu. Kadang lafadz itu pengganti sejenis, apa pengganti? Misalnya yang masyhur dalam mazhab kita, Rasulullah itu mengeluarkan zakat fitrah so'an min tamrin au so'an min akidin. Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah dari kurma. Imam Syafi'i tidak maknani kurma tapi dimaknani kuti ahli baladi, makanan pokok yang sesuai negara masing-masing. Sehingga kalau orang Jawa ya pakainya beras. Meskipun di hadis disebutkan tamar. Sama seperti Nabi ngendikan gini, tasaddaku walau bisikki tamrotin, sedekahlah meskipun dengan separuh kurma. Kira-kira orang miskin Indonesia kamu kasih separuh kurma itu dianggap ngenyak apa enggak? Ya maksudnya separuh kurma itu kalau kita yang mungkin setengah kilo atau telur setengah kilo. Atau kata separuh secuil itu maknanya kit'ah yasiro. Saking sedikitnya diistilahkan secuil, tapi bukan berarti cuilan betul. Nah kalau ingin persis hadis tadi ya satu kurma kamu cuil terus kamu kasihkan. Kira-kira dianggap ngenyak apa dianggap sedekah? Nah sama misalnya Rasulullah ngendikan, semoga Allah memberi berkah orang yang ketika 10 Muharram mengusap anak yatim. Itu yang penting usapnya apa sedekahnya? Terus kamu orang yatim kamu kumpulkan kamu usap semua kepalanya. Itu kira-kira itu dianggap apa coba? Wis medit di dalil. Nak nuruti teks hadis itu ya memang ngusap kepala. Tapi semua sepakat maknanya ngusap itu ibaratun anis syafaqah. Bentuk kasih sayang. Dan kasih sayang itu paling praktis ya ngasih uang atau ngasih sesuatu yang manfaat untuk anak yatim itu. Lah nak ngusap tok. Celuk waduh-waduh dibeli ana parade ngusap anak yatim. Lah itu ya termasuk di ulumul Quran diikutkan bab mafhum dan mantuk. Jadi memang susah. Jadi ahli Quran itu susah. Oh ini ya jadi menjadi ahli Quran itu harus seperti ini memang. Makanya sampai ditulis kitab setebel ini dipakai di seluruh dunia termasuk di Al-Azhar, di Palestina, di mana-mana. Itu ini kita ngaji baru berapa pertemuan aja sampai sudah pusing. Kalau sampai selesai malah tambah pusing. Tapi bagus, barokahnya pusing itu tidak gegabah. Tidak gegabah mikir. Karena kalimat itu mesti ada batas. Makanya ada kaidah di semua ulama, menurut semua ulama, ada kaidah begini. Fasudur ausa'u minal kutub wal ma'ani ausa'u minal ibarat. Dada ini lebih luas ketimbang yang dicatat. Dan makna itu lebih luas ketimbang redaksi. Karena kalau dalam disiplin ilmu usul fikih itu tak beri bocorannya. Begini, kalau sampean mendefinisikan kata-kata gimana? Gak umumnya orang kampus. Kata-kata adalah apa kata-kata? Kalau dalam ilmu usul fikih begini. Kata-kata adalah pilihan untuk mengekspresikan kehendak hati. Dan karena kehendak hati itu banyak dan tidak terukur, maka kata-kata ini hanya mewakili sebagiannya. Dari awal sudah disebut mewakili sebagian. Misalnya begini, ketika Rasulullah mewajibkan zakat padi misalnya atau zakat gandum, pikirannya Imam Syafi'i itu mewakili kata kut, yang wajib zakat itu makanan pokok. Sehingga Imam Syafi'i hanya mewajibkan yang dizakati itu hanya padi, gandum, jagung, kacang, pokoknya yang bisa jadi makanan
pokok. Kira-kira Imam Syafi'i itu tidak mewajibkan zakatnya kangkung, melon, mangga gitu. Karena tidak makanan pokok. Tapi dalam mazhab lain enggak, ketika Rasulullah mewajibkan mezakatkan apa? Padi. Itu maknanya itu matum bituhul ardu, apa saja yang tumbuh dari bumi. Sehingga kelompok ini termasuk Yusuf Qardomi mewajibkan zakat melon, apa? Mangga, pokoknya semua buah-buahan, semua tanaman wajib zakat. Karena ketika Anda mengatakan begini misalnya, "Jong nak ono tamu kai pelem." Kalau ada tamu, tetangga-tetangga atau tamu kasih mangga. Sementara di rumah kamu itu ada mangga, ada melon, ada semangka. Maksud kamu itu didik anak supaya derma dengan memberi apa saja. Kebetulan yang kamu ingat melafadzkan mangga. Apa harus mangga? Nggak, cara sampean tak polling, milih mana aja. Ya saya punya anak, yang di rumah saya itu ada mangga, ada semangka, ada melon. Terus saya bilang ke anak saya, "Nak, tangga itu ke tetangga-tetangga kasih mangga." Kata mangga itu bisa diganti melon apa enggak? Bisa, karena semangat saya adalah mendidik anak saya itu dermawan, peduli sama tetangga. Kebetulan yang ingat mangga, sudah ini tetangga ya. Lalu tetangga itu maknanya tetangga apa manusia? Sehingga pas itu ada tamu tapi tidak tetangga, gak usah kei kan gak tonggo. Nah, makanya ini kan jadi PR. Berarti kalimat tadi, "Jong nak ono tonggo" utawa "Jong kalau ada tetangga kasih mangga." Sebetulnya kalimat itu bisa diganti, "Jong yang penting itu lomo." Kata tonggo ora penting, mangga juga gak penting. Maka yang dikatakan kata-kata lafat adalah mawudi'a bi'izaiha al-lafdu. Jadi yang dikatakan lafat adalah gelombang keinginan dari seseorang yang bergejolak di hati, kemudian diungkapkan. Tentu kalimat ini tidak cukup untuk menampung sekian keinginan. Akhirnya yang dilafatkan atau yang diucapkan hanya beberapa. Orang soleh tentu bergelora di hatinya ingin mendidik anaknya itu dermawan, peduli, sopan, tahu sosi. Ya, terus kan nggak mungkin kita pidato gitu ke anak kita. Akhirnya yang ngomong, "Cuk, nak ana tangga kei mangga, nak ana tangga kei dhuwit, nak ana tangga kei beras." Bareng mboke kelaparan, gak dikei apa-apa. Ini kan gak tetangga. Oh ya sarap lah. Mestinya cara sono tamu ya dibaro. Ini kan gak tetangga, gak masuk definisi tetangga. Maka memahami Quran itu susahnya di situ. Apakah lafadz itu disebut tag, maksudnya kalau dalam bahasa kampus, apakah tag disebut itu untuk catatan hukum, apa untuk tadi mafhum tadi, apa ibaratun an kada, ibaratun ekspresi dari itu. Ya seperti gini, misalnya kamu marah sama istri kamu, dosa kok nganggo HP ku. Terus istri kamu malah nganggo ATM. Mau HP ora oleh malah nganggo ATM. Sebetulnya melarang pakai HP itu saking mangkelnya gitu saja. Kalau HP saja dilarang, apalagi pakai Alphard kamu. Tapi istri kamu enggak, saking gobloknya, mbok saking yang kamu larang kan HP, kan saya pakai Alphard. Wah ya kacau kalau seperti itu. Maka sebuah tag atau lafadz kalau dalam bahasa Arab itu maknanya apa ya? Ya sudah seperti tadi. Saya berkali-kali nyontohkan yang awam ya. Ada seorang dikandani, "Jong jogeman nabok ibu jumu." Nabok itu memukul pakai tangan. Suatu saat istrinya lapor lagi, "Pak Kiai sekarang nggak pakai tangan tapi nyaduk." Nah ketika santrinya kemarin, "Kenapa kamu masih nyaduk istri kamu? Kan Pak Kiai larang hanya nabok, kan pakai tangan, ini pakai kaki." Kan beda. Ya itu kan keliru sekali, karena maknanya jangan nabok itu pengganti dari kata jangan menyakiti. Maka meludahi ya haram, nyaduk ya haram, menerantakan juga. Tapi lisan kan nggak mungkin bisa mengungkap sekaligus apa yang kita ingin. Akhirnya lisan melafadzkan sesuatu yang hanya mewakili sekian. Makanya disebut fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Makna itu lebih luas ketimbang redaksi. Coba misalnya zaman Jenderal Sudirman angkat senjata untuk ngusir Belanda, terus pasukannya hanya ngangkat tok. Ya terus mesti Jenderal Sudirman cek goblok ya. Kalau dimarahin kan sudah ngangkat. Terus ada Belanda yang mau nembak kita, usir Belanda.
Beladanya tidak kamu tembak. Kenapa? Mintanya kan diusir. Perintahnya kan diusir, bukan ditembak. Kasus gak kira-kira ada pemahaman seperti itu? Tapi lafadz itu nggak mewakili, kalimatnya angkat senjata, usir penjajah. Padahal maknanya apa coba? Jadi kan nggak terwakili oleh kalimat angkat senjata, usir penjajah. Barang penjajah itu menembak, kamu diam saja. Gimana caranya nangkep terus mengusir? Kan nggak ada perintah menembak, usir. Itu kan kasus seperti itu. Jadi makanya di antara syurutul mufassir yang paling pokok adalah maliyan bil arabiyah. Dia punya kemampuan kesusastraan Arab. Karena nggak bisa seorang mufassir menafsiri Quran tanpa punya kemampuan balaghatul Arab. Yaitu yang disebut Allah Ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala biruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Terus apa? Bilisanin arabiyyin mubin. Jadi Quran itu pakai lisanul Arab. Sehingga kalau dalam kitab-kitab besar diterangkan, ketika Rasulullah dikatakan begini oleh Allah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, itu bukan berarti Nabi pernah dosa, enggak, karena Nabi itu maksum. Maksum itu terjaga dari dosa. Tapi itu ekspresi mahabbah. Saya ulang lagi, itu ekspresi mahabbah. Misalnya saya senang sama seseorang, mesti kalau ketemu saya, sudah kamu tidak usah khawatir sama saya, kesalahan-kesalahan kamu sudah saya maafkan. Sebetulnya itu hanya ekspresi mahabbah. Saking mahabbahnya sampai andekan salah itu dimaafkan. Bukan berarti menvonis kalau yang diomongin itu salah. Jadi itu ranah-ranah yang memang kita harus hati-hati. Sama seperti begini, ini kata Qodiyat. Qodiyat itu pengarang kitab Asy-Syifa. Doa itu ekspresi mahabbah. Doa itu bukan kalimat hukum. Kalau kalimat hukum itu kan iya sama tidak. Tapi doa itu enggak. Doa itu ekspresi mahabbah. Misalnya kita ketemu Zaid, kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga kamu dapat keselamatan. Enggak perlu Zaid tersinggung. Memangnya saya celaka kok sampai doakan selamat. Kalau nuruti mafhum, didoain selamat itu kan berarti sebelumnya tidak selamat. Didoain pinter, sebelumnya tidak pinter. Didoain kaya, sebelumnya miskin. Tapi itu kata hukum, itu pemahaman secara hukum, iya dan tidak. Kalau pemahaman secara peradaban tidak gitu. Orang mendoakan bukti senang, ya sudah seperti itu. Ya semoga kamu sukses. Ketemu direktur ya kita bilang semoga kamu sukses. Terus direkturnya tersinggung, ya sukses saya atau dibang kamu, saya sudah direktur. Ya ada seperti itu. Mendoakan seperti itu bukti mahabbah, bukti senang. Nah, Allah karena saking senangnya kepada nabinya, Allah ketika mukhotobah, ketika dialek dengan Nabi, memulainya dengan afawwahu angka, Allah telah memaafkan kamu. Itu bukan berarti sebelumnya Nabi melakukan kesalahan. Ekspresi mahabbah akan mengatakan demikian. Jadi itu masalah-masalah yang tadi saya utarakan, fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Apa yang ada di hati, ma'ani itu sesuatu yang kita kehendaki, ma'ani dari mufrad maknan, sesuatu yang dikehendaki itu bergejolak jauh lebih dahsyat ketimbang redaksi. Jadi misalnya pagi-pagi le nak tangi turu itu nang wudu, nang sarapan itu. Ya sudah, itu ekspresi bentuk cinta orang tua kita ke kita, bahwa bangun tidur itu ya wudu terus sarapan. Tapi lalu misalnya anak ini melakukan selain sarapan asal menyenangkan orang tua, ya senang. Jangan monoton terus saya harus sarapan, ini perintah orang tua. Ada seperti itu. Nah sekarang faktanya itu banyak orang memahami Quran secara tekstualistik atau secara harfiah. Itu dalam ulumul Quran itu bahaya sekali, karena itu tidak mewakili. Saya beri sekian contoh bahwa teks itu kadang tidak mewakili. Misalnya gini, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kan tidak semua padi itu punya sab'a sanabil, punya 7 tangkai ya, dan tidak semuanya satu tangkai berbiji 100. Itu bahasa Arab murni. Ibaratnya seperti itu, ya redaksinya Pak, ibaratnya seperti itu, bahwa sedekah yang diterima Allah ibarat padi yang tumbuh dalam kondisi paling ideal.
Dan orang Arab maupun orang Jawa atau orang mana saja biasanya mengekspresikan ideal itu pakai angka. Misalnya, wah itu sugih duwe donya sak gunung. Itu maknanya kaya sekali. Padahal banyak orang punya gunung tidak kaya karena gunungnya tandus. Tapi orang itu akan sepakat itu kaya sekali, punya harta satu gunung. Cara cah cilik nak bantah-bantah donyaku sak gunung, kita muni sak langit. Ya pokoknya ingin menunjukkan bahwa kaya raya yang tidak terhingga. Loh itu banyak di Quran seperti itu. Maka saya beri definisi ya supaya sampean ahli usul fikih. Apa yang dikatakan tek mawudi abi izaiha al-lafdu. Yang dikatakan tek adalah ekspresi dari gejolak batin ingin mengungkapkan keinginan. Karena batin ini bergejolak, tek ini hanya mewakili sebagiannya. Kayak tadi kamu ketakutan di dalam rumah ada ular gitu, misalnya ibu-ibu atau mbak-mbak, mesti manggil kan, Kak Rene, ingatnya kakaknya. Terus adiknya di situ, nggak ke situ. Kenapa kamu nggak ke situ, ada ular? Kan kakak panggil kakak, saya kan adik. Kira-kira kamu mangkel nggak sama adik yang seperti ini? Kira-kira, goblok atau sekolah mesti gitu. Nah sebetulnya kalau ini waras, adiknya waras, cara berpikir kayak gitu. Kakak dalam bahaya minta pertolongan, dan kalimat kak atau mas itu ekspresi dari orang yang dimintai pertolongan. Jadi kata mas dihilangkan, diganti orang yang dimintai. Sehingga kalau yang datang bapaknya ya seneng, pamannya ya seneng, adiknya ya seneng, meskipun kalimatnya bilang mas atau kakak. Jelas gini ya. Itu dibabkan tadi mana kita? Dibabkan di mafhum dan mantuk. Ya, dibabkan di mafhum dan apa? Mantuk. Saya teruskan lagi ya. Di annahu innama khassa bidzikri li ghalabati khudurihi fi dhihni. Jadi ini jelas ya. Mungkin ada banyak yang pintar bahasa Arab, ini saya baca teksnya. Li annahu innama khassa bidzikri li ghalabati khudurihi fi dhihni. Kenapa menyebut si A si B? Karena yang kebetulan diingat. Tapi makna yang diinginkan kan siapa saja yang menolong karena ada ular, meskipun menyebut seseorang. Ya kayak tadi misalnya satu rumah itu ada kakak, adik, paman. Terus ketika ada ular atau ada maling kita bilang, Kak tolong. Kak tolong itu sebetulnya mewakili siapa saja yang bisa menolong. Kebetulan yang pas diingat saat itu kakak. Tapi andikan yang datang pamannya ya seneng, adiknya seneng, atau siapa saja. Jadi pertanyaannya adalah yang paling pokok dari itu adalah minta tolong, bukan kalimat kakak. Nah yang kalimat kakak ini namanya apa? Disebut karena diingat, bukan disebut karena catatan hukum. Nah itu ada ilmunya. Berapa kalimat yang disebut karena yang diingat atau sebagai catatan hukum. Kalau sebagai catatan hukum ya punya mafhum mukhalafah. Kalau tidak ya tidak. Misalnya begini, ada pernikahan Sri sama Zaid. Kemudian Zaid ini security atau cadalem. Terus ketika tak panggil Zaid datang, yang datang Umar. Kan sama-sama cadalem, tidak bisa kalau seperti itu harus Zaid karena mewakad nikah. Masa akad nikah diganti-ganti kan tidak bisa. Kan sama-sama cadalem ya tidak bisa. Lama-lama sampean maju kan sama-sama manusia ya tidak bisa kalau konteks seperti itu. Makanya lafadz disebut itu dilihat, disebutnya sebagai catatan hukum apa sebagai tadi yang sedang diingat. Ya jadi jelas ya. Jadi itu ada aturan-aturannya. Li'annahu innama khassa bidzikri li ghalabati khudurihi fi dhihni. Terus kedua ada catatan lagi wa alla yakuna muwafiqan lil waqi'. Ya, di antara catatan hukum lagi sesuatu itu tidak lazim sebagai fakta. Saya ulang lagi, sesuatu itu tidak lazim sebagai fakta. Misalnya begini, kita tahu yang namanya nasi itu makanan pokok, ya kita tahu teh itu minuman. Ketika saya bilang, Jong saya ambilkan teh, itu apakah maknanya itu teh, apa maknanya itu minuman? Beda dengan mengatakan satu gelas ini bernama teh, kebetulan itu teh betul. Itu namanya mengatakan sesuatu sesuai hakikat, karena teh ya dikatakan teh. Tapi kalau mengatakan tamu saya ambilkan teh, ini pertanyaannya adalah teh itu menggantikan kata minuman apa memang harus teh? Jadi itu memang seperti itu.
Sehingga di hadis banyak dawuh Nabi itu diganti, tapi penggantinya harus ulama. Kalau tidak ulama namanya bid'ah. Misalnya Nabi mengajari gini, anak-anak kamu ajarin panah. Dulu alat perang itu ya panah. Terus di era modern kamu tetap pakai panah, musuhnya pakai brand. Kan Nabi dawuhnya panah. Ya taqabbalallahu minna minkum taqabbal. Jadi seperti ya tadi seperti karena Nabi ketika mengatakan panah adalah ibaratun an alatil harbi, implementasi dari alat perang yang zaman itu panah. Itu kan sama seperti Nabi ajari anak kamu berkuda. Dulu alat perang transportasinya itu alatnya itu kuda. Sekarang musuh pakai pesawat tempur, kamu pakai kuda. Ya tentu itu gak relevan kan. Nah kalau gitu berarti gini, di Quran tuh jelas ada kalimat ini, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina. Kamu saya beri nikmat, ada kuda, ada unta, ada macam-macam. Terus di antara ayat terusannya litas tahu ala duhurihi summa tazkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Saya bikin unta, saya bikin kuda, saya bikin khimar, saya bikin bighal, supaya kalau kamu sudah tenang di atas punggungnya kamu berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Terus kamu karena tekstualistik, kalau naik Innova nggak baca doa itu, naik pesawat ini kan tidak kuda, kira-kira dibilang saraf enggak kira-kira seperti itu. Terus kamu bilang oh ayatnya tentang kuda, ini Innova kok. Tapi cara memahami kita tidak seperti itu. Kata kuda di situ adalah alatul markab, alat berkendara. Kata unta di situ adalah alat berkendara. Maka semua transportasi atau alat transportasi kita kalau naik ya tetap berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Dan itu seterusnya ya. Jadi ngaji pertemuan ini ingat-ingat ya kaidahnya apa? Fal ma'ani awsa'u minal ibarat wasudur awsa'u minal kutub. Itu semua ulama pasti bilang seperti itu. Kalau sampean belum pernah bilang berarti belum ulama. Makanya ini dimulai sekarang. Untuk saja di ulama harus hafal kaidah apa? Fal ma'ani awsa'u minal ibarat wasudur awsa'u minal kutub. Itu nanti kalau sampean sudah pinter itu pinter betul nanti. Bukan pinter-pinteran tapi pinter betul, karena memang seperti itu. Sehingga misalnya Rasulullah dulu tofa Rasulullah rokiban, Nabi tawaf secara berkendara. Saat itu tentu naik unta. Sekarang orang-orang sepuh pakai kursi roda. Jangan terus bilang gini, dulu Nabi naiknya unta, maka orang sepuh nggak boleh pakai kursi roda, harus pakai unta. Yo dia tabuki polisi Arab aneh-aneh sebenarnya. Jadi karena dulu Nabi sudah berumur dan beliau tidak suka memaksakan, dan untuk menunjukkan kalau tawaf secara berkendara itu sah, boleh, terus beliau naik unta sambil apa? Tawaf. Akhirnya kesimpulan hukumnya apa? Boleh berkendara saat tawaf. Sudah untanya dibuang. Maksudnya harus pakai untanya dibuang. Lama-lama nanti gini, nggak boleh tawaf sekarang. Dulu Nabi tawaf langsung tanah, ini sudah keramik, ini nggak boleh. Ya repot kalau kamu perdebatkan begitu terus, ya repot. Lah ya karena tadi ketika Nabi naik unta itu semangatnya Nabi adalah mempermudah umatnya, terutama bagi yang tua. Semangat yang ingin dimaklumatkan Nabi itu. Wahai umatku, kalau kamu sudah tua jangan memaksakan jalan, berkendaralah. Atau cari alat yang menjadikan kamu mudah. Nah itu tentu gak tersampaikan semuanya dengan redaksi. Tapi dadanya Nabi bergejolak ingin mengimplementasikan bahwa agama ini yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Wah itu tentu gejolak ini kan nggak terwakili oleh lafaz. Seperti kamu bilang ke istri kamu, "Dek, saya cinta kamu karena kamu cantik." Itu bukti seneng saja. Nak bojone cerdas, berarti aku nak selek kira seneng. Wah ya repot kalau gitu. Padahal kalimat itu maknanya kan gitu. "Dek, saya seneng kamu karena kamu cantik." Mafhumnya apa? Kalau tidak cantik, kalau sudah tidak cantik tidak seneng. Tapi tidak seperti itu, pokoknya kamu itu ingin gombal terus ngomong itu aja. Jadi makanya walhasil itu tadi, inget-inget ya Pak, fasudur ausa'u minal kutub, bahwa dada kita ini lebih luas ketimbang yang kita tulis. Ya, dada kita lebih luas ketimbang yang kita tulis.
Terus wal ma'ani awsa'u minal ibarat. Makna yang kita kehendaki itu jauh lebih luas ketimbang redaksi. Karena tadi kita manggil security misalnya si A, yang datang selain si A juga nggak masalah. Karena kata si A tadi hanya keterbatasan kita sebagai manusia, sehingga harus menyebut satu orang. Padahal siapa saja nggak masalah. Karena butuhnya kita ada yang menolong atau ada yang membantu. Ya saya ulang lagi ya, fal ma'ani awsa'u minal ibarat wasudur awsa'u minal kutub. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.